Direktur Nusantara Institut Sumanto Al-Qurtubi dalam opininya di koran Kompas beberapa waktu lalu menyebutkan strategi diplomasi berbasis agama banyak mendominasi hubungan Indonesia dan Arab Saudi. Sementara fondasi hubungan Tiongkok dan Saudi Arabia dibangun atas dasar kepentingan dagang dan ekonomi. Yang menarik lagi, pemerintah Saudi telah memasukkan bahasa Mandarin dalam kurikulum pendidikan sekolah dan menginstruksikan sejumlah universitas di Arab membuka jurusan bahasa Mandarin. Sedangkan Indonesia bekerja sama banyak dalam bidang agama, seperti beasiswa di sekolah tinggi agama. Apa komentar Anda tentang perbedaan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok terhadap Arab Saudi? 633 9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Perbedaannya ya jelas, yang satu ekonomi secara duniawi, yang satu secara agamis. Ya perbedaan itu ya susah untuk diomongin ya, karena apa? Karena kita kan hidup di dunia ini, ya kita harus pakai bisnis dong, bisnis ekonomi. Jadi saya lihat itu waktu zaman Jokowi memberikan penghormatan kepada Raja Saudi, Raja Salman, ternyata Raja Salman hanya sedikit memberikan kontribusinya untuk aset di Indonesia, untuk investasi di Indonesia. Tapi ke Cina dia lebih banyak, karena dia berpikir dia lebih mementingkan Cina daripada Indonesia. Karena dari Cina dia tahu Cina itu gimana. Cina itu mempunyai potensi yang luar biasa tentang teknologi, tentang kemaritiman, tentang ekonominya. Kalau Indonesia kan dia enggak. Indonesia cuma agama doang. Jadi perbedaannya jelas. Jadi Arab Saudi itu cenderung ke Cina, ke RRC, ke Tiongkok lah. Itu perbedaannya. Karena di sini butuh, orang Arab tuh butuh, Saudi Arabia itu butuh dukungan dari Tiongkok. Mas. Iya, kalau isu ini diangkat itu sepertinya kita nyinyir ya dan menyinggung ulama-ulama atau agamawan. Iya, kenyataannya begitu. Satu orientasinya ke surga, yang satu lagi ingin perginya ke Mars, ya. Ke Mars, ke bulan itu mungkin. Ke surga itu nggak pernah tuh ada yang balik dari surga ya, dan kasih tahu. Saya bukan meragukan surga, tapi maksudnya perjalanan kita berbangsa bernegara itu kan tujuannya apa sih? Memakmurkan, mensejahterakan rakyat, bukan mensurgakan rakyat. Semua pergi surga, tapi di dunianya sengsara. Nah itu. Jadi orientasi Arab Anda sudah berpikir yang rasional. Ya, cuma begitu ya. Makanya tidak aneh kalau kita bilang IQ kita cuma 78. Menyedihkan. Makasih. Dari kasus tersebut kita bisa lihat bagaimana Saudi itu ya sudah berpikirnya jauh ke depan gitu. Dia mulai memikirkan, kalau kita lihat flashback itu, dia dari tahun berapa dia sudah mulai memikirkan bahwa cadangan minyaknya akan habis. Dia mulai membangun dengan untuk pariwisata, untuk pokoknya tidak lagi menggantungkan hal itu. Jadi dari sini udah kelihatan beda gitu ya. Mereka berpikiran terbuka, apalagi sekarang kita dengar di sana kebebasannya sudah lebih baik lagi daripada di sini gitu ya. Wisatawan asing juga boleh pakai baju-baju pantai segala gitu. Jadi selama kita di sini masih berpikirnya yang di dalam tempurung, ya hasilnya begitu terus mau sampai kapanpun gitu. Jadi ya cobalah kita sebagai bangsa besar berpikir maju. Kita lihat mencontoh bangsa-bangsa lain yang sudah mengubah mindsetnya gitu ya. Karena hidup ini, kita hidup di dunia ini realitas gitu. Sedangkan yang kita imani itu kan tetap jalan, tapi ya inilah realitas hidup kita di dunia gitu. Terima kasih. Begini, saya kan pernah baca buku
kuno tentang agama ya. Suatu bangsa mau maju tidak maju tergantung dia pribadinya, prospek masa depan. Ya kata komentar yang kedua benar. Banyak orang pergi ke surga nggak pernah balik. Nah, kau kan bikin stasiun luar angkasa. Nanti dia mau kerja sama Soviet, sama Amerika sana nanam ini eksperimen padi, ikan. Kalau kita kan doa terus, belum tahu sih kan belum pernah lihat ada hasilnya. Nah itulah, jadi agama tuh kita harus pintar mencerna. Seperti kita makan bubur, pasti ditelan atau dikunyah dulu. Itu agama. Kau cerita agama, kau sama orang yang itu yang religius nggak ada habisnya. Bisa makan hati, bukan makan ayam, tau gak? Nah, itu tergantung kita pribadi gimana. Nah, itulah bangsa kita kalau mau maju mesti lihat prospek depan gimana. Soal bangsa kita tuh lebih mundur, sudah umur 8 tahun. Padahal Tiongkok kan merdeka lebih muda, mereka kok lebih pintar. Nah, tergantung bangsa kita mau maju nggak. Itu udah komentar dari Akong. Iya, saya pikir kerjasama bilateral antara dua negara cukup bagus ya, baik antara Saudi Arabia dengan Tiongkok maupun Tiongkok dengan Indonesia ataupun sebaliknya gitu. Terutama untuk bidang pendidikan, saya rasa tidak ada salahnya memang kalau kerajaan Arab Saudi membuka bahasa Mandarin bagi murid-murid di sana. Terima kasih. Kalau saya komentarnya biasa lah, mungkin negara kita itu sumber dayanya udah banyak ya, jadi nggak perlu mikirin perdagangan lagi lah, negaranya kaya kan. Terus juga nanti kan mungkin sebagian besar pejabatnya juga udah merasa bisa kaya, jadi nggak perlulah mikirin yang bisnis kayak gitu kan ya. Yang penting mungkin lebih fokus kepada gimana caranya buat masuk surga, mungkin gitu. Terima kasih. Saya dengar Ibu Natali tadi ketawa. Gini, enggak lah. Kalau dulu zamannya Pak Harto itu iya, kita cuman hubungannya dalam hal agama saja. Tapi kalau sekarang enggak kok. Gini ya, satu, UAE dan Arab Saudi itu sudah menginvestasikan duitnya di SWF, Software Well Farm. Itu yang pertama untuk bangun IKN, oke? Dua, yang baru ini juga pada saat LBP mengajak China untuk buka lahan padi, penanaman beras padi ya, dengan teknologi, dan sekarang ini lagi digarap gitu ya, lagi digarap itu artinya lagi dipelajari teknologinya karena kan harus penyesuaian iklimnya gitu ya. Nah itu malah mereka si ini Arabnya mau ikut gitu, mau ikut join gitu. Terus LBP juga ngomong, oke, nggak masalah kalau Arab mau join sekalian bareng gitu loh. Artinya jadi tidak hanya China share dengan Indonesia saja gitu, tapi teknologi tetap teknologinya China, karena kan Arab juga terima teknologi dari China di pertanian mereka gitu ya. Jadi saya kira sekarang ini udah perbaikannya lumayan lah, udah lumayan beda gitu ya. Cuman ya itu yang saya takutkan adalah orang-orang yang menyimpang, yang boleh katakan tanda kutip pengkhianat negara ini, kalau cuman ya di penjara 2 tahun terus keluar lagi bikin rusuh lagi, itu mah repot juga. Ya, itulah orang Indonesia ya. Jadi segala sesuatu itu iman itu nomor 1. Ya, masalah agama itu dibangun ya, kita tahu ya, banyak sekali institut agama Islam dibangun di mana-mana. Ya, banyak sekali masyarakat anak-anak muda yang sekolah agama. Ya, sekolah agama itu untuk apa? Ya, salah satunya sih untuk menipu jemaatnya. Ya, nah kemudian bagaimana dengan masalah kesejahteraan? Loh ya biar aja yang miskin-miskin itu kan nanti jadi salah satu sasaran untuk memberikan sedekah. Kalau nggak ada orang miskin gimana mau sedekah?
Ya, jadi memang mindsetnya dipelihara seperti itu. Ya, banyak sekali orang Indonesia nggak mengerti bagaimana orang-orang di Timur Tengah, ya. Saya nggak mau ngomong secara spesifik Saudi Arabia, ya. Dimana di sana itu pun juga, ya namanya Islamnya pun juga Islam-Islam seperti itu, ya. Tapi orang Indonesia kan, ya umumnya lah ya, walaupun pendidikannya tinggi pun juga kalau sudah masalah agama, pikirannya sudah tertutup. Ya, logikanya sudah nggak jalan. Kalau kita kerjasama dengan Cina, komunis, PKI yang muncul, ya politik lagi digoreng lagi. Ya, tapi begitu yang seperti orang Anies yang maju sana sini, wah ini cucu Nabi nih. Ya, cucu Nabi pasti orang hebat, orang pintar, orang jujur. Padahal yang nggak juga. Nah itu ya, kita itu kan mentalnya mental yang inferior lah ya terhadap orang-orang Arab. Orang Arab itu semua turunan Nabi, jadi kita itu harus ngikut, ya. Masalah akhirat itu nomor satu, masalah duniawi itu kita nggak usah urus, ya. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang Muslim yang miskin, ya seperti itu. Jadi ya harusnya ya para pemimpin Indonesia yang umumnya mayoritas Muslim ya melek itu untuk bagaimana supaya kita pun juga nggak mau kalah dengan Saudi Arabia, ya sudah melangkah lebih dulu. Dan sebaiknya para politikus ya jangan mencampur adukan masalah-masalah seperti itu dengan masalah politik, masalah agama, nggak akan pernah maju. Oke, terima kasih. Kan biasa suka diumumin belajarlah dari Aseng, ya tiru belajar dari Aseng. Di situ di sekolahan ke situ aja dari sini diterima, nggak usah bayar, semua ditampung. Belajar ilmunya, belajar dagangnya, jangan belajar agama doang. Bisa sih boleh sih bang belajar agama supaya percaya pada Tuhan. Tapi contohnya banyak yang nggak benar, banyak korupsi sampai ember-emberan, sampai rakyatnya jadi susah. Apa-apa naik, semua dinaikin. Gimana jadinya? Harus belajarin rakyat supaya pinter, cerdas. Negara ini kaya raya dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan alamnya banyak. Mereka udah tahu kalau pakai satelit dilihat doang tuh tahu di mana ada emasnya, di mana ada itunya yang bisa di uraniumnya tuh di Papua. Gitu aja. Nah, yang disampaikan Pak Qurtubi itu bahwa strategi diplomasi. Nah, kata diplomasi ini mengandung unsur politis kan. Dan politiknya ini dominan ke masalah ideologi. Indonesia mengatakan ideologinya Pancasila. Saya pernah mengatakan di radiomu ini, ideologi kita ini ideologi ganda. Jadi kita belum pernah punya tokoh atau figur yang mampu mempraktekkan Pancasila ini secara secara ideal lah. Nah, justru Cina yang menurut saya itulah sebetulnya Pancasila yang dikehendaki oleh Bung Karno. Cuman karena di Indonesia ini terlalu didominasi kalangan religius, ini kalah mereka. Bayangin aja, dari mulai kita bicara religius yang lebih spesifik ya, kelompok Muslim. Bayangin setiap hari itu, dari mulai subuh, lohor, asar, maghrib, isya, 5 waktu diharapkan mereka sholat di masjid. 1 hari itu mbak. Sedangkan Pancasila, mana ada tokoh yang mampu mengajarkan secara lengkap gitu, secara terus menerus gitu. Jadi ya sulit Pancasila dipraktekkan di Indonesia. Makanya mereka belajar ke Arab itu janganlah religiositasnya yang diakses itu. Coba manfaatkan kemampuan finansial mereka. Terus dari segi religius, ya kebaikan-kebaikannya yang diadopsi, bukan kebodohannya. Lihatlah di dalam rumahmu itu. Dari mulai TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan lain-lain. Ada nggak yang buatan Arab Saudi? Buatan Arab, produk-produk lain dari Eropa. Dari sini saya mencerminkan ini kebodohan ini yang diakses ini. Jadi kebaikannya yang harus diimpor itu, bukan kebodohannya.
Cina itu sudah bagus dia mempraktekkan. Beda dengan tahun 65. Kalau tahun 65 itu dengan terjadinya G30S, nah doktrin Cinanya masih Cinanya mau cetung, zaman mau cetung beda dengan Cina sekarang. Setelah mau cetung diganti dengan Deng Xiaoping, berubah Cina itu, komunisnya itu. Itu yang harusnya diadopsi oleh Indonesia. Terima kasih. Ya, yang berubah itu Arab Saudinya, bukan kitanya. Arab Saudi dulu itu sebelum Muhammad bin Salman itu kan dia menyebarkan Wahabi, yang diutamakan dia aliran dia, pemahaman dia tentang agama itu yang disebarkan ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Makanya Wahabi itu dibiayai berapa aja. Nah setelah anaknya sekarang itu berbeda, yang dikejar sekarang ekonomi bukan agama lagi. Jadi ekonomi, kalau sekarang mau belajar dari ekonomi, sekarang larinya kan ke Cina karena produknya lebih murah. Makanya produk yang di Arab Saudi itu kebanyakan itu dari Cina, jarang yang dari tempat lain gitu. Termasuk yang dibelanjain orang-orang Indonesia yang ke Arab Saudi itu ya produk Cina juga. Itu makanya dia belajar ke sana karena ekonomi buat bekerja sama itu dengan Tiongkok. Tiongkok itu kan orangnya nggak ikut campur. Mau hukum apa lu pakai terserah kamu. Kita yang penting bisnis. Kalau Amerika kan memang ikut campur terus, ya kan, mau masyarakat keras. Amerika protes. Itu karena Arab Saudi itu kan orangnya kalau hukumnya nggak keras itu kacau balau orangnya di sana. Ya. Makanya hukumnya itu keras. Terima kasih. Jadi menurut saya China, Tiongkok itu juga mengalami satu kali perubahan yang Bapak barusan sampaikan bahwa dari zaman Deng Xiaoping yang orang identik dengan PKI begitu beralih ke Mao Zedong dan seterusnya pemimpinnya itu ke dalam pengembangan ekonomi secara pembukaan ekonomi dan investasi secara luas. Namun karakteristiknya adalah karakteristik Tiongkok sendiri, bukan adopsi ekonomi dari luar yang pakai metode atau formatnya mereka. Jadi mereka sesuaikan karakteristik negaranya seperti apa, tapi ekonomi yang terbuka, investasi sebesar-besarnya. Sehingga mereka itu ada istilah bahwa Tuhan menciptakan manusia, sisanya yang ciptakan, yang temukan itu ya China. Oleh karena itu Indonesia dan China itu kan dalam negara yang mau berkembang dan maju, sudah mau besar. Kalau Amerika, Eropa itu kan Inggris kan sudah 300 tahun, 200 tahun, 100 tahun. Oleh karena itu sudah dan selama ini kan negara-negara mereka yang banyak menjajah. Jadi Arab Saudi untuk pengembang ekonomi mereka itu semakin erat itu kerjasama dengan China, itu betul. Tadi Bapak berdua ini sampainya itu betul sekali. Indonesia sebetulnya juga dua kali melakukan perubahan reformasi. Jadi satu kali dulu waktu Bung Karno, Bung Hatta itu mencetuskan Pancasila, harusnya Indonesia itu Pancasila. Sehingga Pancasila itu juga diakui oleh seluruh dunia bahwa itu adalah ideologi yang sangat baik sekali. Namun kecenderungannya itu Pancasila tidak begitu sampai ke akar-akarnya lah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhirnya lebih didominan oleh religi agama. Arab Saudi dulu juga ke yang ekstrim begitu, sekarang menuju ke pengembang ekonomi karena mereka mengetahui bahwa andalkan sumber daya alam itu tidak bisa, harus keterbukaan ekonomi, investasi dan juga pariwisata. Indonesia menurut saya karena Tiongkok itu relatif kerjasama, kontraknya itu adalah kontrak bisnis dan saling menguntungkan. Yang penting kontrak kerjasama dengan mereka. Indonesia ada investasi ke Tiongkok, Tiongkok ada investasi ke Indonesia, transfer ilmu, belajar komunikasi dengan mereka, bahasa Mandarin dimasukin ke sekolah-sekolah juga, universitas, supaya lebih banyak anak-anak bangsa yang belajar peralihan teknologi. Jadi orang lain berkembang, kita ikut berkembang, tapi karakteristik Indonesia itu adalah karakteristik
Pancasila, budaya Indonesia, jangan karakteristiknya itu yang berubah. Sama seperti Arab ke China, Indonesia ke China juga sama. Tapi tetap karena Paman Sam adalah negara besar yang modalnya kuat, kerjasama tetap ada untuk menjaga hubungan dan stabilitas. Terima kasih. Ya, menurut saya kalau masalah kebebasan dalam berdiplomasi di antara negara itu, saya artikan bahwa Indonesia sama negara-negara kerajaan kan berbeda ya Bu, karena latar belakang perkembangan geografis dan kekayaan alamnya juga menyumbang adil atas perkembangan kedepannya. Dari ini saya mengartikan seperti yang saya lalu saya bilang bahwa mayoritas Islam sekalipun di Indonesia tidak bisa memenangkan suara. Dengan demikian juga dalam pengertian ekonomi, Islam ini sendiri pun tidak bisa menghilangkan kemiskinan itu sendiri, di mana tradisional dari bangsa Islam ini kan selalu mengikuti imam yang seharusnya menentukan keputusan, seperti 2,5% atas kekayaan seseorang, ada hak orang lain. Dan itu pemimpin kita tidak mengadilkan itu. Dalam struktur negara kerajaan pun demikian, bahwa komunis sekalipun di belakangnya ada Hindu, Buddha, mereka juga tidak mengindahkan hal yang demikian. Tapi polarisasi ke depan yang memperhatikan itu yang mereka bawa. Artinya dengan demikian pikiran suatu negara yang disebut tata negara, mereka memiliki andil bahwa hidup adalah berkembang, dan berkembang terus hingga mencapai apa yang mereka mereka sebut itu dengan kesejahteraan, kehidupan yang layak. Terima kasih. Kalau orang Arab sekarang udah pada pinter Ibu, ya, jadi mereka sadar ini agama ini memang membuat bodoh dan bikin tidak maju ya. Ini memang terbukti kok. Kalau kita ngeliat data-data negara yang asalkan agama pasti memble kayak gitu loh. Nah makanya MBS nih ya, Muhammad bin Salman buka hubungan diplomatik sama Israel, ya kan? Sementara yang Indonesia ini yang kada jelas ya, nggak mau bergaul, bahkan dengarnya nama aja udah najis. Padahal itu orang-orang Arab tuh pada terbuka tuh, mereka ingin negaranya maju, nggak mau ditipu sama agama. Itu aja, harusnya bisa melihat esensi ya dari belajar dari orang-orang tuh. Orang Arab udah pada taubat, mereka membuka wisata yang istilah duniawi ya. Begitu. Nah sekarang memang udah terbukti kok dengan mereka agama isinya mereka dikasih hidup bukan untuk berkarya ke bulan ya. Mereka dikasih hidup ya untuk mati ya, memimpikan 72 bidadari ya. Itu udah mulai ditinggalin tuh di negara-negara Arab ya, di Kuwait segala macam udah pada ditinggalin, Iran. Itu aja. Indonesia mestinya harus bisa melihat pelajaran dari banyak negara yang udah pada sadar ilmu pengetahuan yang membuat mereka maju dan sejahtera. Kita nih dibodohin sama agama nih, yang ada warisannya adalah korupsi ya, yang seakidah, seagama dibela-belain, salah benar pokoknya seakidah dibenerin. Akhirnya Indonesia jadi rusak, bangkrut dan miskin. Itu aja. Makasih. Antara Arab Saudi, China dan Indonesia itu nggak bisa dibandingin hubungannya Bu ya. Kalau China bikin proyek-proyek di Arab Saudi tuh saya dengar bikin kereta api, bikin apa tuh, rakyat-rakyat Arab Saudi nggak ada yang pada protes, baik yang tingkat atasnya, pejabat-pejabat tingginya, maupun yang tingkat bawahnya. Kalau di Indonesia kan kayak kereta api cepat China Indonesia tuh udah langsung pada ini protes ya, termasuk TV segala macam. Jadi kalau saya bilang sih memang nggak bisa dibandingin ya, nggak bisa dibandingin hubungan China Indonesia dengan Indonesia Arab Saudi ya. Karena memang ada ini sih Bu ya, dari zaman Majapahit ya, itu ada sejarahnya ya. Kalau zaman Sriwijaya tuh hubungan China Indonesia itu sangat baik Bu ya. Pada zaman kerajaan Sriwijaya tuh nggak ada konflik ya. Tapi sejak zaman Majapahit, mungkin sampai kiamat ya, saya nggak tahu ya. Itu tuh nggak bakal bisa baik lagi saya lihat ya. Kayak kasus pilkada DKI ya. Waktu itu Pak Ahok mau jadi gubernur DKI,
waduh, panas banget tuh Bu ya situasinya Bu ya. Pas Pak Ahok menggantikan Pak Jokowi jadi gubernur juga panas Bu. Misalnya mereka ada, maaf ya saya sebut ya, kelompok pribumi tertentu, nggak semuanya kelompok pribumi seperti itu sih, mengalami kesusahan, pasti mereka tuh ada ngata-ngatain ini gaya-gaya gubernur DKI-nya orang Cina, Ahok, Kristen. Jadi ini kebenciannya udah susah Bu ya, udah tertanam luar biasa dah, saya nggak bisa bilang 7 turunan lah. Jadi nggak bisa dibandingkan hubungan China Indonesia dengan hubungan China Arab Saudi, karena di Arab Saudi nggak kayak begitu Bu, gajahnya aja sampai membuka sekolah-sekolah bahasa Mandarin aja. Itu karena rakyatnya nggak banyak protes dan pejabatnya juga mendukung. Beda sama di sini lah. Jadi sulit dibandingkan ya keduanya itu. Ya saya bisa harap aja jangan sampai nanti ada apa-apa ya, kalau di sini tuh selalu kalau ada apa-apa tuh keturunan Chinese yang kena gitu selalu gitu Bu. Itu aja Bu, makasih. Ya, kalau diperbandingkan Indonesia dengan Cina dalam kepentingan Saudi Arabia ya jauh beda. Karena pemimpin Saudi Arabia mempunyai pandangan ke depannya jauh ke depan, visi misinya untuk memajukan negara maupun rakyatnya, dan tidak akan tunduk dan tidak ingin ditunduk maupun jadi budak negara lain. Makanya mereka belajar itu cara Cina, dagang dengan Cina beda dengan Indonesia. Kalau Saudi Arabia ke Indonesia kan satu arah. Ya kan, Indonesia kan sangat tergantung dengan visa hajinya. Itu untung berapa banyak duit Saudi Arabia. Sedangkan Saudi Arabia mau nggak dia invest ke sini, suruh buka kilang minyak aja ngacrik dia, janji-janji doang. Dan juga mereka mempunyai pandangan membuka diri untuk kepentingan kemajuan negaranya. Nggak seperti di Indonesia kan, rakyat kita dibodoh-bodohin dengan segelintir orang yang menjual agama dengan penguasa. Penguasa butuh dukungan politik dari para penjual agama. Betul nggak? Selesai agama dijual, mereka duduk kekuasaan ya balas budi. Beda, sangat-sangat beda visi misi mereka. Mau ke bulan, ke Mars, kita mah arahan kita nggak jelas. Padahal makin hari makin ke depan agama makin ditinggalkan, itu nyata, fakta dan data ada. Negara barat gereja aja ada di diskotik, ya kan? Itu akan menular kepada milenial yang akan datang. Masa Tuhan kejam banget takdirkan kita miskin jadi tukang pulung? Karena kita didoktrin dari kecil, otak kita didoktrin sudah takdir, ikhlaskan, sudah jalannya. Celaka Bu, kita dagang 3 kali bangkrut, udah takdirnya udah malas dagang. Beda dengan Cina, Nabi aja udah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu saja pencerahan untuk mereka yang jual agama. Sadar dirilah, jangan membodohin rakyat. Penguasanya juga jangan nipu rakyat lagi lah. Capek lah kita sebagai rakyat miskin. Tapera baru lagi, aduh pusing. Terima kasih. Ya menurut saya kalau terlalu banyak mengandalkan Tuhan ya kita nggak bisa maju gitu loh, terus terang aja ya kan. Tuhan cuma memberikan alam ini, tapi kan yang harus mengolahnya ya kita, bukan nyantar tiba-tiba dikasih langsung jadi tank atau pesawat terbang, kan enggak, tergantung kita. Jangan semua itu ngandalin Tuhan gitu loh. Udah itu, dan kadang kalau misalnya terlalu fanatik kan kita jadi nggak mau belajar dengan negara lain yang berbeda agamanya gitu loh. Sedangkan kalau Arab setahu saya mereka kemana aja, ke Amerika juga bekerja sama, ada beli pesawat tempur juga sekarang ke Cina. Jadi mereka nggak terlalu mencampur urusan agama sama urusan duniawi gitu loh. Kalau kita ini dicampur-campur jadinya ya kita nggak mau belajar dari negara lain. Menurut saya gitu aja. Oke, makasih. Ya menurut saya hubungan dagang sekarang ini ya memang harus hubungan yang saling menguntungkan ya, gak berdasarkan agama atau berdasarkan suku atau berdasarkan paham aliran atau paham politik, pandangan politik ya. Karena menurut saya kalau hubungan berdasarkan itu ujung-ujungnya tidak akan langgeng. Contohnya kan sekarang saat ini kan hubungan dagang Iran Pakistan atau Iran memberikan bantuan
memberi bantuan senjata atau ini ke Hamas, kan ujung-ujungnya nggak menguntungkan, ujung-ujungnya kedua negara hancur. Kan kalau emang yang paling menguntungkan itu sekarang adalah hubungan dagang yang saling menguntungkan. Karena kalau menurut saya tuh ya hubungan antara Indonesia dengan Arab itu, menurut saya Indonesia itu nggak membutuhkan Arab, tapi Arab membutuhkan Indonesia. Karena kenapa? Karena hampir sebagian besar devisa pembangunan negara Arab itu didapat dari uang haji Indonesia. Bayangkan dengan armada haji yang terbesar di dunia dan saat ini jemaah haji terbesar di dunia, berapa banyak devisa yang didapat oleh negara Arab. Jadi keuntungan dari Indonesia dari negara Arab itu tidak ada menurut saya. Jadi mendingan hubungan itu sama negara Cina, karena Cina itu nggak memandang hubungan itu berdasarkan agama, paham aliran pandangan politik atau apapun, dia berdasarkan keuntungan sama-sama kedua negara. Bahkan Cina itu berani bertukar teknologi, membagikan teknologi di saat negara-negara maju yang lain itu menahan teknologinya. Gitu aja, terima kasih. Gini Bu, kalau Kerajaan Arab Saudi memang sekarang sama dulu berbeda. Kalau dulu memang kan dia lebih suka ke Amerika atau ke Inggris, karena dia dulu itu yang bantu raja dulu itu ya emang Inggris, lepas dari Turki ya. Kalau sekarang kan yang sekarang itu beda, generasi muda dia itu jadi suka ke Cina, apalagi setelah nginep di Bali itu kan. Ternyata di Bali itu bisa hidup dengan turis. Makanya dia nyontek Bali tuh, nyontek Bali. Maka dia sekarang yang tadinya ke sana cuma mau haji, sekarang dibikinin tempat turis di pantai-pantai. Karena dia itu nginep di Bali kan bernambah-nambah itu kan dia kan bisa menganalisa. Tuh, jadi hidupnya bukan dari minyak tapi diubah jadi wisata. Kalau memang itu kan sekarang yang lebih terbuka kan Cina daripada Amerika. Kalau Amerika kan mendua gitu, cintanya mendua. Kalau Cina kan lebih jujur kelihatannya. Kayak dia lebih suka ke Cina. Teknologi maju, dia bisa belajar apa aja boleh. Nggak ada intel-intelan mungkin. Ya lebih enak ke Cina lah daripada ke Amerika. Makasih. Komentar saya ya bisa dilihat jadinya kerjasama dalam bidang agama dan kerjasama dalam ekonomi mana yang lebih menguntungkan ya. Jadi itu kan bisa langsung dinilai dan dilihat hasilnya. Kalau soal bahasa sih itu udah umum ya Mbak Nena. Di Tiongkok sendiri bahasa Arab juga sudah masuk kurikulum kok. Gitu aja Mbak Nena komentar saya. Memang kan fokus negara masing-masing juga beda. Saya pikir juga nggak ada yang salah kok. Indonesia fokusnya di bidang agama, ya memang di sana sumber agama itu adanya di sana. Dan mereka juga ingin melihat Indonesia juga negara yang mayoritas agamanya sama dengan mereka. Jadi itu hal yang biasa gitu loh. Nah sekarang kenapa bukan bidang Indonesia? Karena memang yang jago dagang ya orang Tiongkok. Jadi mereka kerjasama sama Tiongkok urusan dagang, urusan dunia. Kalau agama kan urusan akhirat. Jadi hal yang memang proporsional menurut saya. Yang pintar memang Arab Saudi. Kalau sama Indonesia kerjasama bidang dagang ya apa yang mereka dapat nggak ada. Yang ada mereka Indonesia ekspor ke sana terus gitu loh. Karena import dari sana juga nggak terlalu banyak gitu. Beda dengan Tiongkok. Jadi memang penempatannya ya fokusnya yang berbeda. Dan jangan lupa loh, di Arab itu orang yang jago bahasa Indonesia udah banyak. Kalau kita di Mekah Madinah itu orang ngomong bahasa Indonesia, orang Arab itu udah biasa. Terima kasih. Saya pikir ya, ilmu agama satu sisi ada ilmu pengetahuan umum, ada matematika, ada ekonomi, ada teknik. Semuanya memiliki peran. Agama belajar mengenai akhlak, bagaimana
berteknik dengan baik, bagaimana berekonomi dengan baik dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak bisa salah satu kemudian menjadi lebih penting dari yang lain gitu. Wujudnya ya belajar akhlak, bahasa kita budi pekerti, ya kan? Nah, ekonomi juga penting. Jadi bagaimana sebenarnya membaca karunia Tuhan di daratan ya dengan belajar geologi, membaca karunia Tuhan di lautan ya belajar oceanografi, belajar mengetahui firman Tuhan di angkasa ya kita mesti belajar antariksa gitu ya, astronomi. Jadi semuanya memiliki arti penting dan tidak ada yang menjadi lebih baik dibandingkan yang lain. Semuanya harus dipelajari. Saya pikir itu. Terima kasih. Harus dong. Saya sampai nggak bisa membedakan Mbak Nena, Mbak Anita, Mbak Mary. Benar-benar nggak bisa membedakan. Oh gitu. Monggo Pak. Ini 3 negara yang ditampilkan oleh Pas FM hari ini bagus sekali. Cina, Arab Saudi, dan Indonesia. Saya ingin membahasnya dari aspek kecerdasan, Mbak Nena. Jadi sebetulnya secara general, secara umum, kecerdasan itu ada 2 teori yang sangat signifikan ya. Kecerdasan yang pertama, kecerdasan klasik. Ini yang akan saya bahas. Yang kedua, kecerdasan modern. Ini yang ditemukan oleh siapa itu, yang dari Harvard University itu, multiple intelligence. Itu kecerdasan modern. Jadi yang klasik yang mau saya bahas. Kecerdasan yang klasik ini ada 3, Mbak Nena. IQ, EQ, dan SQ. Nah, menurut penilaian saya, Cina sudah mempraktekkan 3 kecerdasan ini secara seimbang antara IQ, EQ, SQ, dan inilah menurut penilaian saya yang paling ideal. Sedangkan Arab Saudi dan Indonesia yang bekerja sama secara diplomatis ke sana, yang dominan diperjuangkan adalah nilai-nilai spiritualnya. Dalam hal ini religiositas. Beda ya, spiritual dengan religius. Religius itu memang spiritual, tapi spiritual belum tentu religius. Begitu. Jadi seharusnya Indonesia ini harus mempraktekkan IQ, EQ, SQ ini secara seimbang. Kenapa harus seimbang? Ya supaya kita mendapatkan keadilan. Kalau mampu, jadi IQ ini saya lebih spesifik arahnya ke rasionalitas. Kalau spiritual yang ditampilkan di Indonesia ini lebih sering ke religiositas. Nah ini beda dan sulit untuk didiskusikan. Karena kalau rasional itu misalnya begini, saya pernah di kampung lah ini ya, salah satu kabupaten Bekasi, ngobrol orang banyak, ngobrol masalah agama. Saya cuma satu pertanyaan saya, bagaimana cara kamu membuktikan surga dan neraka itu ada, bagaimana cara membuktikannya? Yang namanya spiritual itu keyakinan, yakin ada gitu. Jadi sulit untuk dibahas secara rasional. Bagaimana cara membuktikan surga dan neraka itu ada? Jawabannya yang secara orang-orang spiritual tetapi yang pengen ke rasional, ya matilah dulu, nanti Anda akan tahu bahwa surga dan neraka itu ada. Nah kan nggak rasional kan, matilah dulu untuk membuktikan. Jadi bagus ini Pas FM mengangkat topik ini. Tetapi ini berat sebetulnya diskusinya, berat. Apalagi kalau umur-umur, maaf kata ya, mayoritas ini ya, banyak juga yang pinter sih. Mayoritas orang kita itu banyak yang spiritualnya ini terlalu dominan. Apalagi kalau kita bahas secara kedaerahan, waduh di daerah-daerah itu ratusan tahun ini Mbak Nena diajarkan namanya budaya, sudah membudaya. Jadi buat mereka kalau ada orang mengaku Islam tetapi nggak sholat, buat dia itu aneh gitu.
Jadi saya, wah ini sulit dengan membahas ini. Ya sudah, kita terima saja. Memang nasib kita seperti itu. Terima kasih, selamat pagi. Menurut saya sederhana aja, karena pada dasarnya kan semua hubungan negara itu kan jualan atau dagang bisnis. Nah, kalau Saudi ya mereka kan juga jualan. Jualan apa? Salah satunya adalah haji juga. Mereka tahu kalau berhubungan dengan Indonesia, otomatis itu bangsa pasar mereka yang cukup besar. Sehingga akan bicaranya akan agama aja. Kalau China itu punya semuanya. Dia mau jualan, dia mau dagang ke Saudi juga kan, renewable energy dan seterusnya. Tentu saja itu China yang akan berbicaranya adalah barangnya mereka. Sekarang Indonesia mentalnya adalah konsumen, pemakai. Dia nggak bisa jualan gitu ya. Nah akhirnya menjadi cuman bangsa pasarnya negara-negara lain, termasuk China dan Saudi. Saya rasa mentalnya di situ aja. Contohnya aja sederhana. Kemarin Elon Musk datang. Itu Presiden Jokowi sampai ke kantor Elon Musk, kita mau jualan loh, kita mau supaya mereka invest di Indonesia. Ya sekarang Elon Musk malah datang ke Indonesia jualan. Nah, kan mentalnya kita kan memang mental jualan, mental pemakai. Itu aja sih, kita balik ke mentalitas aja. Terima kasih. Oke. Kita kalau mau jadi bangsa yang global, manusia yang global, ya harus belajar bahasa, Pak. Ya kan? Mau nggak mau harus belajar bahasa. Kita kenal teknologi ya bahasa dari luar, kenal yang namanya budaya asing ya harus belajar. Jadi maksud saya seperti anak saya lah sekarang masuk sastra Jepang. Cukup bukan hanya masalah interpreter, nanti bisa menjadi penengah untuk bahasa teknologi Jepang misalkan. Maksud saya itu seperti cerita dulu orang Arab itu ke Indonesia, karena orang Indonesia menerima bahwa ini ada bahasa yang ada unsur agama selain bahasa. Terlebih Cina harus kita raih, maksud saya harus belajar dari situ. Ya garis besar saya bahwa kalau memang mau belajar menjadi manusia global, masyarakat dunia, ya harus belajar dengan bahasa asing. Ya. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion Nina Media.